Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi pada video kali ini saya akan menerangkan atau menjabarkan tentang keamanan jaringan. Jadi akan membahas tentang dasar dari keamanan jaringan, pengertian dari keamanan jaringan dan keamanan komputer, kemudian klasifikasi dari keamanan jaringan, kemudian membahas tentang aspek-aspek apa saja yang berkaitan dengan keamanan jaringan. Mungkin banyak yang mendengar atau mengetahui ada istilah yang namanya keamanan jaringan, kemudian ada juga istilah keamanan komputer. Apa sih sebetulnya yang membedakan? Apakah misalnya keamanan jaringan dengan keamanan komputer itu sama? Ya, tujuannya itu bagaimana? Seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini, ya, keamanan komputer itu merupakan kumpulan piranti. Saya ulangi. Jadi keamanan komputer itu merupakan kumpulan piranti yang dirancang untuk melindungi komputer. Dirancang untuk melindungi komputer sehingga data, saya garis bawahi, data pada komputer terlindungi. Jadi keamanan komputer dirancang untuk melindungi data pada komputer, agar terlindungi dari berbagai macam bentuk serangan, misalnya virus dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk keamanan jaringan adalah kumpulan piranti yang dirancang untuk melindungi data ketika terjadi yang namanya transmisi data, terhadap ancaman pengaksesan, pengubahan data, serta penghalangan oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi kalau pada keamanan komputer itu biasa sistem keamanan yang digunakannya adalah sistem antivirus. Itu sebagai contoh dari piranti untuk keamanan komputer. Sedangkan kalau untuk keamanan jaringan, biasa yang umum digunakan itu adalah keamanan berupa protokol web, sertifikat SSL, yang akan melindungi data, ketika data tersebut, data yang kita miliki akan kita pindahkan atau akan kita transmisikan dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya, dari server ke user ataupun misalnya dari user ke server. Nah, jadi itu yang membedakan antara keamanan jaringan dan keamanan komputer. Dari segi tujuannya sama, yaitu untuk melindungi data agar tidak dirubah, agar tidak misalnya dirusak oleh si penyerang, seperti itu. Kemudian untuk klasifikasi keamanan, jadi untuk klasifikasi keamanan ini saya kutip menurut David Elkoff. Jadi untuk klasifikasi keamanan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada keamanan fisik atau physical security. Keamanan fisik berkaitan dengan hardware seperti hub atau switch, access point, kabel. Dari segi power atau energi, misalnya power supply, servernya sendiri, caching, UPS, CPU dan lain sebagainya. Itu dari keamanan fisik. Jadi bagaimana kita ketika melakukan instalasi jaringan, penempatan kabel yang penting, kabel utama itu tidak boleh misalnya dekat orang yang lalu lalang, dikhawatirkan misalnya akan dipotong dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah manusia, atau people personal security. Jadi ini adalah klasifikasi yang kedua berkaitan dengan manusia, orangnya. Jadi kan kalau misalnya kalian pernah dengar yang namanya Kevin Mitnick, pernah juga difilmkan gitu kan, filmnya berjudul Hacker. Jadi Kevin Mitnick atau hacker legendaris lah kita katakan, jadi di mana dia mampu menjebol banyak sistem, keamanan dari berbagai perusahaan dengan cara berpura-pura. Jadi dia berpura-pura menjadi orang ataupun karyawan dari perusahaan tersebut. Jadi cara dia masuk ke dalam sistem atau ke dalam lingkungan sistem tersebut adalah dengan cara berpura-pura, meyakinkan karyawan yang aslinya bahwa dia juga adalah karyawan. Biasanya tekniknya seperti ini dikenal dengan yang namanya
social engineering, ya. Kemudian klasifikasi yang ketiga itu adalah dari segi data, keamanan data, kemudian media yang digunakan untuk penyimpanan data atau media komunikasinya atau teknik komunikasinya. Ya, bagaimana teknik komunikasi yang digunakan? Apakah teknik komunikasinya menggunakan keamanan encryption atau misalnya tidak? Kemudian media transmisinya apakah menggunakan kabel atau misalnya menggunakan wireless seperti itu. Kemudian klasifikasi yang keempat itu adalah dari segi kebijakan atau kebijakan dan prosedur, berkaitan dengan kebijakan bagaimana membangun sistem, kebijakan di dalam atau prosedur pengelolaan yang manajemen pengelolaannya, maupun misalnya prosedur ataupun kebijakan ketika misalnya terjadi suatu kerusakan atau ancaman, atau misalnya ketika terjadi suatu serangan ke dalam sistem kita. Nah, itu adalah klasifikasi yang berkaitan dengan masalah keamanan jaringan. Dan kita lihat aspek atau service pada keamanan jaringan. Terdapat 6 aspek. Yang pertama ada privasi atau confidentiality, integrity, autentikasi, availability, non-repudiation, dan access control. Ya, kita lihat definisinya satu persatu. Privasi atau confidentiality atau juga bisa kita katakan kerahasiaan, ya, proteksi terhadap data-data rahasia atau data-data pribadi, ya, atau data-data penting. Ya, banyak contohnya, ya, data pribadi seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya, data keuangan dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari aspek privasi. Serangan yang biasa mengarah ke aspek privasi biasanya sniffer, ya, paling banyak sniffer atau penyadapan data. Proteksinya kita bisa menggunakan yang namanya dengan teknik encryption, ya, atau mengenkripsi mengunci data kita sehingga untuk membukanya memerlukan satu key tertentu, ya, atau teknik tertentu sehingga nggak sembarangan orang bisa mengambil atau membaca data kita, ya. Kemudian yang kedua aspeknya adalah dari segi integrity atau integritas data, keaslian data. Jadi informasi itu tidak boleh berubah tanpa izin dari orang atau siapapun yang memiliki otoritas atas data tersebut. Ya, jadi serangannya yang biasa mengarah ke aspek integrity adalah spoofing, kemudian virus, Trojan horse, man in the middle attack, ya. Nah, kemudian proteksi yang bisa kita gunakan untuk masalah integritas data ini adalah digital signature, kemudian bisa menggunakan sertifikat, dan hash. Hash ini adalah bagian dari prism juga, teknik kriptografi juga, gitu. Ya, kalau kalian download atau segala macam, kalian mungkin pernah lihat ada hash seperti itu. Ya. Kemudian ada autentikasi atau authentication, ya, jadi meyakinkan keaslian data, meyakinkan sumber orang yang mengakses data, kemudian server yang digunakan, ya, verifikasi lah kita katakan seperti itu. Jadi ketika kita akan mengakses suatu server, kita memiliki akun atau user, ya, jadi betul-betul akun dan user itu adalah mendefinisikan atau menjadi verifikasi bahwa kita berhak untuk mengakses suatu data. Kemudian memastikan bahwa server atau tujuan yang akan kita atau destinasi, ya, data yang akan kita kirim atau misalnya kita akan mengambil data dari suatu server itu adalah betul-betul data, betul-betul server yang betul, betul-betul server yang asli, ya, atau tujuan, ya, kemana data harus dikirim, ya, siapa yang akan menerima itu betul-betul terverifikasi seperti itu. Nah, serangannya biasanya menggunakan akun palsu, password palsu, ya, situs web palsu. Jadi situs web palsu ini misalnya kita disuguhkan satu halaman misalnya facebook.com. Kita mengira web itu adalah facebook.com yang asli, ternyata web itu adalah web palsu, ya. Sehingga ketika kita misalnya memasukkan user dan password akan terekam di server palsu tadi. Nah, selanjutnya apa? Password dan akun kita yang terekam tadi akan digunakan oleh orang tersebut untuk mengakses akun kita ke situs Facebook yang asli, seperti itu, ya. Jadi proteksinya bisa menggunakan sertifikat keamanan dan lain sebagainya, ya.
Kemudian aspek yang selanjutnya adalah availability atau ketersediaan. Ya, jadi informasi atau data yang kita miliki itu apabila datanya untuk konsumsi publik, ya, banyak orang yang mengakses, harus tersedia kapan saja. Ketika kita sebagai pengelola administrator server, ya, server yang usernya itu banyak, ya, misalnya server kampus, server sekolah, jadi kan penggunaannya itu bisa kapan saja, jadi 24 jam. Jadi kita harus menjaga server tersebut harus selama 24 jam tersebut bisa diakses oleh si pengguna, ya, ketika kapanpun mereka akses terdapat informasi yang mereka butuhkan, misalnya melihat jadwal perkuliahan, ya, melihat eh, jadwal pelajaran, ya, informasi-informasi lainnya. Ya, jadi biasa serangan yang terjadi pada aspek availability ini adalah serangan denial of service, ya, atau DOS attack, dengan cara membanjiri traffic pada si server sehingga resource-nya itu habis. Resource itu misalnya memori, CPU, ataupun misalnya bandwidth, ya. Proteksi yang bisa kita lakukan itu biasanya kita bisa menggunakan sistem backup, ya, IDS, buffering, router, dan firewall, ya. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah non repudiation, ya, jadi ini adalah tidak dapat menyangkal telah melakukan transaksi. Jadi ada jejak, ya, jejak bahwa kita misalnya telah melakukan download data, kita telah login dan lain sebagainya, sehingga orang tersebut atau user tersebut tidak bisa menyangkal, ya, bahwa telah melakukan suatu kegiatan pada service atau layanan server yang kita miliki. Kemudian aspek yang terakhir adalah berkaitan dengan akses kontrol, ya. Di akses kontrol ini adalah mekanisme untuk mengatur siapa yang boleh melakukan apa, atau dalam singkatnya akses kontrol ini adalah mengatur permission, hak akses, ya. Jadi ada admin, ada administrator, ada super user, ada user biasa, ada power user, ada guest, nah, seperti itu. Nah, jadi semuanya akan diatur hak aksesnya. Nah, jadi itu adalah keenam aspek utama dari keamanan jaringan. Jadi ada privasi atau confidentiality, ada integrity, ya, ada authentication, ada availability, kemudian non repudiation, dan yang terakhir adalah access control, ya. Nah, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini, ya, pembahasan singkat tentang keamanan jaringan, ya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.